Oke, ada yang mau kasih poin, kasih tanggapan atau sekedar bicara kecil tentang keadaan kita hari ini, keadaan kebudayaan kita. Untuk jadi pendidik itu jadi harus gimana ya gitu. Karena pegangan nggak ada. Mas Nadiem datang dikatakan, ayo kita merdeka. Makin bingung teman-teman dosen saya di kampus. Makin bingung manusia orang-orang di depan saya. Jadi saya ngikutin mana kata mereka, dan saya mencari jawabannya di sini. Seperti biasa masuk museum, galeri, kecemasan itu hilang. Karena universitas sekarang berubah jadi semacam tempat pembuatan pembenaran kebijakan pemerintah. Jadi fungsi universitas sebagai tempat untuk membatalkan argumen kekuasaan hilang. Padahal tugas universitas adalah membatalkan argumen kekuasaan. Enggak ada universitas, satupun universitas yang saya dengar melakukan kajian kritik terhadap ide pemindahan ibu kota. Jadi kita lihat bahwa fungsi universitas pun enggak ada. Universitas tidak berpikir, itu soalnya. Saya kasih kritik di mana-mana. Justru di universitas besar pikiran berhenti. Tidak di universitas kecil. Beberapa waktu lalu saya pergi kasih kuliah di Universitas Rokan Hulu. Ada yang tahu nggak Rokan Hulu itu di mana? Di Riau. Ada yang tahu nggak berapa lama dari Pekanbaru ke Rokan Hulu? 5 jam. Jalan sepanjang hutan sawit. Kenapa ada universitas kecil di situ? Karena anak-anak di Rokan Hulu kalau dia harus kuliah di Pekanbaru, dia nggak bisa mampu bayar kos 300.000 rupiah. Orang tuanya nggak bisa bayar 300.000 rupiah, karena itu beberapa dosen yang eksentrik mengambil inisiatif untuk bangun universitas di Rokan Hulu. Dan saya tanya, Anda pernah ke Jakarta? Jangankan ke Jakarta Pak, ke Pekanbaru aja kami belum pernah tuh. Anak Rokan Hulu nggak tahu Pekanbaru, bayangin coba. Dulu Riau itu ada provinsi kaya raya, sekarang provinsi miskin. Orang Riau suka bilang, kami punya minyak di bawah tanah, di atas tanah, dan di langit, karena sawit, pohon. Jadi dia punya seluruh sumber daya, tapi kenapa dia miskin? Kan itu pertanyaannya. Jadi ada problem struktural yang menyebabkan petani itu miskin. Jadi perencanaan keluarga ditentukan oleh janji pemerintah, ekonomi 7%. Sekarang perencanaan itu gagal karena pemerintah gagal mencapai ekonomi 7%. Kegagalan itu menimbulkan kesulitan psikologis pada si keluarga, bisa berantakan, saling menyalahkan. Ayah sih, kenapa dari dulu jadi petani sawit? Kenapa nggak main pasar modal? Ayah juga bilang kalau saya main saham hari ini juga IHSG udah drop 70 poin tuh. Jadi keluarga berhak membuat perencanaan berdasarkan janji presiden. Itu rasionalnya. Demikian juga dosen hari ini gak ada kepastian karena anggaran di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang menterinya adalah Nadiem, semuanya masih status bintang. Belum bisa dieksekusi. Kenapa? Karena pejabat-pejabat teknisnya masih PLT. Pejabat PLT nggak bisa buat kebijakan. Jadi Nadiem datang dengan ide 4.0 teknologi pendidikan, semuanya mau dibikin parameter berdasarkan algoritma aplikasi, tetapi birokrasinya nggak bisa dibongkar karena udah berakar kepentingan di situ. Departemen Pendidikan ada yang udah spesialis menguasai jaringan hotel di daerah. Jadi kalau mau seminar mesti lewat mereka tuh. Seminar berapa orang? 100 orang. Bilangnya 200 markup. 100 kamar dikantongi, dijual. Itu yang terjadi di dalam birokrasi pendidikan kita. Ada yang menguasai mobil pengangkut, mobil pariwisata. Butuh 20 bis, padahal cuma buat 10 bis. Yang sisanya masuk kantong. Ada yang menguasai percetakan buku kertas. Jadi itu Nadiem itu
idenya oke, tetapi dia nggak paham bahwa di belakang ide ada manusia yang udah bercokol dengan kepentingan yang berurat akar berpuluh-puluh tahun di situ. Nah, membongkar birokrasi itu nggak sekedar membutuhkan kalau panggung sandiwaranya macet, tiba-tiba ada orang turun dari atas terus Deus ex machina yang akan menyelesaikan itu. Nggak ada kita Deus ex machina di dalam seperti dalam teater Romawi. Itu yang saya katakan tadi bahwa penyelesaiannya bisa dari keadaan laten tadi. Nerimo tiba-tiba ngamuk. Dan potensi itu setiap hari ada di kita. Kita nggak dengar ada semacam sinyal dari istana bahwa oke, kami akan berupaya untuk melakukan semacam pendidikan kewarganegaraan. Nggak ada. Yang ada adalah tetap provokasi. Kita masih dengar suara itu. Kalian radikal. Salam yang paling bagus, salam Pancasila. Jadi pengaturan, bukan saya komplain, salam Pancasila bagus saja. Tapi mengatur kebudayaan dengan sinyal itu cara negara menghegemoni bahasa itu. Akibatnya berbalik jadi olo-olo itu. Jadi di dalam keadaan kecemasan itu, kita tiba-tiba dengar pemerintah akan melakukan ABCD, menggairahkan milenials, karena itu milenials diundang untuk jadi influencer supaya masuk lagi turis segala macam tuh. Artinya nggak ada satu ide yang baru. Semua ide itu ditentukan karena haus akan investasi. Lalu para pendukung rejim tiba-tiba menyanyi rame-rame, seolah-olah akan ada perubahan nanti itu. Itu sama seperti saya sering katakan, sama seperti kita nonton opera Swangsong itu, nyanyian angsa. Angsa tiba-tiba, wow, si balerina itu dikelilingi angsa di dalam opera Rusia. Terus seolah-olah ada harapan. Padahal angsa, nyanyian angsa itu artinya angsa ini sebentar lagi disembeli itu. Angsa itu punya firasat, kalau dia mau disembeli, dia nyanyi. Kita dengar dia nyanyi, padahal itu teriakan penderitaan terakhir. Jadi kita ada dalam suasana itu, dalam opera yang seolah-olah meriah, padahal sebentar lagi akan ada delusi, banjir besar yang mungkin bisa membuat kita porak-poranda lagi. Karena itu inspirasi kebudayaan, inspirasi humanism harus terus diucapkan antar kita, antar tetangga segala macam. Untuk sekedar mengurangi potensi berantakannya negeri ini. Di dunia dalam 1 tahun ini ada 30 negara yang mengalami hal yang sama dengan Indonesia. Argentina, Chili, 1 kota dibakar, macam-macam, Salvador, Aljazair, mulai lagi. Jadi seolah-olah ada siklus bahwa dunia ini sedang overhaul, mau ganti mesin segala macam. Karena problem social injustice. Jadi kita seolah-olah nggak paham sejarah dunia dan menganggap bahwa kita punya Pancasila, Pancasila akan menyelesaikan segala macam. Pancasila itu bukan panacea. Pancasila itu ya kesepakatan kebudayaan untuk merawat kebersamaan, bukan cara untuk menyelesaikan persoalan real, yaitu ekonomi. Nggak ada ekonomi yang disebut ekonomi Pancasila, adanya teori ekonomi ya teori ekonomi. Moral Pancasila dilakukan dengan versi keadilan sosial, dengan versi sila kedua segala macam, itu nggak terlihat kan? Tidak terlihat di dalam pelaksanaan undang-undang, tidak terlihat di dalam kebijakan. Jadi sekali lagi saya hanya mau menerangkan itu sebagai deskripsi, bukan preskripsi. Sebagai deskripsi dan kita mengerti, dan setiap kali itu dibenarkan oleh fakta yang beredar di sini. Semoga nyanyian angsanya nggak terjadi, tapi itu agak sulit karena opera sudah dimulai. Silahkan Anda bingung. Ya, itu termasuk bingungologi, itu penting sekali ya. Ya, Anda berhak untuk bingung. Oh, Anda artinya Anda sudah mengerti
sukma makna pendidikan yang sebenarnya. Di alam semesta ini tidak ada, Mas, pendidikan yang sempurna. Nggak ada. Saya jamin. Saya pernah mengajar di Jerman. Dan sama aja, saya juga ngomel. Ya, belajar dan ngajar saya. Jadi menikmati diajar maupun ngajar. Sistem pendidikannya Pak juga sama kan? Ya, nggak sempurna juga. Yang macam-macam yang nggak tidak kurang dari George Bush yang senior pernah mengundang seluruh rektor perguruan tinggi di Amerika Serikat, termasuk Harvard, Berkeley. Karena mau apa? Mau memaki-maki karena mereka dianggap membuat satu pendidikan yang tidak ada gunanya untuk Amerika Serikat. Jadi memang kenapa tidak ada pendidikan yang sempurna? Karena memang manusia tidak sempurna. Nah, pendidikan yang bikin kan manusia, ya nggak mungkin sempurna. Situ. Yang seharusnya kita harus belajar pendidikan dari siapa? Dari ibu kita masing-masing. Pendidik yang paling sempurna, walaupun juga belum sempurna, tapi yang paling mendekati kesempurnaan adalah ibu untuk setiap anak. Michael ini mustahil bisa seperti ini tanpa ibunya. Ade Irawan mustahil sehebat ini tanpa ibunya. Mas Rocky Gerung, Anda harus akui, walaupun Anda suka bantah, tapi Anda harus akui Bahwa Anda sehebat ini karena ibu Anda. Oke, thanks. Saya tepuk tangan sendiri aja. Ya, maka Anda silakan. Tadi Mas siapa namanya? Urip. Mas Urip, ya oke dah. Mas Urip yang kembali ke desa. Silakan. Anda jangan peduli cemooh siapapun. Anda jangan peduli penghinaan, Anda keraguan dan lain-lainnya. Anda dengarkan nurani Anda. Anda dengarkan nurani Anda. Anda masih punya ibu dan dirunding dengan ibu Anda. Beliau yang paling tahu tentang Anda. Sudahlah semua Bruno Bettelheim, pret-pretan semua mereka itu nggak tahu, Mas. Mereka memang pandai membuat teori. Tapi pendidikan yang paling baik itu bukan pendidikan massal. Yang sekarang universitas kita ini semua di seluruh dunia itu industri massal. Padahal saya dengan Mas Rocky, dengan Anda, dengan Pak Hardi Purnomo, dengan Pak Uda Galung, dengan Pak Suryo, beda semua. Beda semua. Nggak bisa kita kurikulum sedahsyat apapun itu ciptaan manusia. Sejelek manusia seperti saya ini tetap ciptaan yang maha kuasa loh. Jangan kualat kalau Anda mengorientasikan manusia ke ciptaan manusia. Seharusnya ciptaan manusia diorientasikan ke ciptaan yang maha kuasa. Kurikulum yang paling baik adalah disesuaikan kepada setiap insan manusia. Pak Suryo sudah mantap-mantap, beliau pasti melakukan itu terhadap anak buah beliau. Dia pasti nggak punya teori. Ya, ini manusia praktek. Dia akan lihat setiap anak. Michael nggak mungkin dididik dengan kurikulum Tchaikovsky Konservatorium. Dia hanya bisa dididik dengan kurikulum ibunya. Nah itu Mas, jadi saya selamat berjuang. Anda sudah, menurut saya, Anda yang perlu dibangun bukan Jakarta, Mas. Desa Anda. Lebih perlu Anda bangun. Selamat berjuang. Terima kasih.